Halo guys, apa kabar? Hari ini kita akan membahas soal persiapan buat CPNS 2024 ya. Persiapan CPNS 2024, ini kita mau bahas tentang aritmatika sosial ya. Nah, ini adalah soal yang kemarin-kemarin sih katanya nggak keluar gitu ya. Ada beberapa laporan seperti itu, tetapi kalau misalnya mendapatkan share dari beberapa teman yang sudah mengikuti ujian, ada beberapa yang menyatakan bahwa soal-soal seperti ini keluar lagi gitu ya. Nah, ini kita masih belum tahu benar atau tidaknya ya. Tapi buat jaga-jaga, mungkin ada baiknya teman-teman untuk mempelajarinya lagi tentang aritmatika sosial ini ya. Nah, jangan lupa bahwa soal-soal di sini adalah soal-soal prediksi ya, bukan soal prediksi sebetulnya. Soal-soal yang teman-teman bilang bahwa ini keluar gitu ya. Nah, jangan jadikan patokan, tapi jadikan ini buat bahan pelajaran buat kita mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri menghadapi SKD CPNS 2024. Oke ya. Oke, kita lihat di sini ada seorang ibu membeli 7 butir harganya 35.000. Nah, kalau 12 butir berapa ya? Nanti untuk potongan 5%-nya kita hitung belakangan gitu ya. Yang pertama adalah ini perbandingan senilai ya. Kalau perbandingan senilai berarti ini jumlah telurnya. Telur 2 per H2 harga 2 sama dengan telur 1 dibagi H1 gitu ya. N2-nya berarti 12 per H2 sama dengan N2-nya 7 per 35.000 gitu ya. Nah, kalau kita kalikan silang, kita dapat 12 kali 35 sama dengan 7 kali H2. Jangan lupa ini kita bisa bagi kedua ruas dengan 7. Kita dapat berarti di sini 12 kali 35 per 7 sama dengan H2. Ya, atau nanti dapat H2-nya adalah 60.000 gitu ya. Nah, tetapi jangan lupa di sini dinyatakan bahwa nantinya ada diskon sebesar 10% ya. Sorry, 5% ya, potongan 5%. Berarti kalau misalnya seperti itu, ini potongan sama diskon itu sama ya. Berarti nanti harga bisa kita teruskan harga setelah potongan ya, harga setelah potongan atau mungkin kalau mau dihitung potongnya dulu ya, setelah potongan. Ini sebetulnya bisa kita singkatin jadi gini. Ini adalah H2-nya dikalikan dengan 1 min persennya gitu ya. Bisa kita hitung dulu potongannya boleh gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya itu lebih lambat satu langkah gitu ya. Jadi 60.000 dikalikan 1 dikurang 5% itu 0,05 ya. 0,05 ini berarti 60.000 dikali dengan 0,95 ya. Nanti dapat 57.000 gitu ya. Berarti di sini yang harus dibayarkan adalah 57.000 gitu ya. Oke, sip. Jadi itu udah setelah dipotong 5%. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Harga 1 kilogram adalah 15.000 ya, jika membeli 10 kilogram di diskon 10%. Nah, ini soalnya sedikit kurang jelas ya, sedikit kurang jelas ini maksudnya dia beli berapa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di diskonnya 10%, berarti anggap aja nanti kalau misalnya dia beli minimal 10 kilo gitu ya. Berarti kalau misalnya 1 kilogramnya itu adalah 15.000 gitu ya. Maka kalau misalnya di diskon berarti kan ini kalau kita lambatin gitu langkahnya ya. Kita hitung dulu diskonnya gitu ya. Harga diskonnya itu berarti 15.000 dikalikan dengan 10% gitu ya. Berarti nanti dapat 1.500. 1.500. Nah, harga setelah diskon itu sama dengan berarti jadinya 15.000 dikurang 1.500. Nanti dapat 13.500 gitu ya. Atau 13.500 gitu ya. Berarti setelah didiskon 10%. Oke, sederhana ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang pedagang membeli sebuah akuarium dengan harga 240.000, kemudian akuarium dijual kembali dengan harga 300.000. Keuntungannya berapa? Nah, ini berarti kalau kita mau cari untung, itu sama dengan harga jual dikurang harga beli gitu ya. Berarti sama dengan 300.000 dikurang 240.000. Sorry ya, 240.000. Nah, kalau misalnya ini kita kurangin gitu ya, ini kita kurangin, itu dapat 60.000. Nah, tapi kalau misalnya yang ditanyakan bukan keuntungannya doang gitu, misalnya ditanyakan berapa persen keuntungannya, maka kalau kita mau cari persen keuntungan, persen untung itu sama dengan untungnya dibagi dengan harga beli, ya.
dikali 100%. Jangan lupa ya bahwa untung ini nanti dibagi dengan harga beli. Berarti kita dapat 60.000, harga belinya 240 ya, kali 100%. Jadi kalau kita kalikan nanti dapat 25%. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Akbar membeli sepatu dengan harga 2 juta gitu ya. Diskonnya 10%, kalau Akbar menabung seminggu 700.000 maka gimana? Nah, ini juga soalnya sedikit rancu gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau ngitung harga setelah diskonnya, harga setelah diskon ya. Harga setelah diskon kan tadi bisa dua cara ya. Kita pakai cara yang cepatnya aja, misalnya berarti harga belinya dikali 1 dikurang persen diskon gitu ya. Berarti sama dengan 2 juta dikalikan 1 dikurang 10%. Jangan lupa 10% adalah 0,1, berarti 1 dikurang 0,1, berarti sama dengan 2 juta dikali 0,9 ya. Nanti dapat 1,8 juta gitu ya, 1,8 juta. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan adalah jika Akbar menabung 3 bulan gitu ya. Misalnya Akbar menabung 3 bulan. Akbar menabung selama 3 bulan, 3 minggu ya, selama 3 minggu. Berarti tabungan Akbar sama dengan 3 kali 700.000, berarti kita dapat 2,1 juta ya, 2,1 juta. Berarti kalau misalnya dibelikan sepatu ini, maka sisa tabungan sama dengan 2,1 juta dikurang 1,8 juta gitu ya, atau sama dengan 300.000. Jadi nanti tergantung pertanyaannya apa gitu ya. Tetapi yang penting teman-teman bisa memahami gimana ngitung harga setelah diskon itu seperti ini ya. Oke, sip. Kita lanjut ke soal terakhir. Di sini dikatakan bahwa secangkir kopi dijual dengan harga 25.000 dan ternyata penjual mendapat keuntungan 20%. Maka modal untuk secangkir kopi tersebut berapa gitu. Nah, ini berarti harga belinya ini ya. Ini harga beli gitu ya. Harga jual gitu ya. Nah, jangan lupa bahwa untuk harga jual itu sama dengan harga beli dikalikan dengan 1 ditambah untung, persen untung ya. Jadi kalau misalnya tadi diskon dikurang, kalau keuntungan ditambah. Berarti harga jualnya itu tadi berapa? 25.000 ya. 25.000 sama dengan harga belinya dikali 1 ditambah, nah untung 25% berarti 0,25 ya, jangan lupa. Oke, berarti di sini 25.000 sama dengan harga beli dikalikan 1,25 gitu ya. Berarti harga belinya itu tinggal dibagi dengan 1,25 kedua ruas, 25.000 dibagi 1,25. Nanti kita peroleh harga belinya itu adalah 20.000 ya. Berarti di sini modalnya adalah 20.000 ya. 20.000. Oke, demikianlah soal pembahasan untuk aritmatika sosial yang dikumpulkan dari berbagai sumber di internet. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.